Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Kavacham. Vijay adalah seorang polisi yang berdedikasi tinggi dalam pekerjaannya. Suatu ketika, dia difitnah karena telah menculik anak dari seorang miliarder bernama Mahendra. Sebelum masuk ke ceritanya, mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Safi Q 1478, Fahreza Eza 8404, Justin Derian MX 1SK 1000 Jihastutik 5702 dan CB Yong _ Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Dan inilah Vijay, polisi yang berdedikasi tinggi sekaligus cerdik dalam memecahkan kasus. Dia berusaha menemukan anak Mahendra yang hilang, dan cerita Vijay pun dimulai. Di awal film, kita diperlihatkan oleh situasi di sebuah parkiran mobil. Di sana terlihat seorang wanita yang sepertinya pulang shopping. Tiba-tiba wanita itu dibius dan diculik oleh pria misterius, lalu dimasukkan ke dalam mobil. Di sisi lain, para penjahat di kepolisian mengadakan rapat untuk menangani kasus penculikan yang sedang marak terjadi. Seorang inspektur polisi bernama Vijay lah yang terpilih. Terlihat dia didampingi anak buahnya menembak seorang penjahat yang melarikan diri. Tapi sayang itu hanya mimpi. Malah yang tadi menampinginya bukanlah bawahannya, melainkan atasannya yang bernama Cinta Kala. Ketika itu komisaris datang. Seperti biasa, komisaris mengecek satu persatu stasiun kepolisian untuk mengetahui kinerja para petugas di sana. Komisaris berbicara dalam bahasa Inggris yang membuat atasan Vijay kebingungan, dan Vijay lah yang menjawabnya dengan lantang. Vijay pun mendapat pujian dari komisaris yang membuat Cinta Kala kesal. Cinta Kala merasa iri kepada Vijay dan takut jika posisinya akan tergeser oleh Vijay. Suatu malam, terlihat segerombolan orang mengejar seorang wanita. Wanita itu dipaksa dan hendak diperkaos. Tak lama kemudian, Vijay datang dan mengajar para gerombolan itu. Salah satu pelaku menantang Vijay dan berkata jika mereka anak buah dari seseorang yang bernama Jyoti. Vijay pun membuka identitasnya sebagai seorang polisi yang membuat para pelaku ketakutan. Vijay lalu menyelamatkan wanita itu tanpa mengetahui asal-usulnya. Setelah itu, Vijay menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Namun wanita itu berkata jika dia sudah berjanji dengan pacarnya di halte bus. Takut terjadi apa-apa lagi, Vijay pun lalu mengantarnya ke halte bus. Sambil menunggu pacarnya, wanita itu bertanya apakah Vijay sudah memiliki kekasih. Vijay pun lalu menceritakan kisah masa lalunya. Suatu hari, Vijay mengajak ibunya ke mall untuk membelikannya sari baru. Saat akan membayar, tiba-tiba Vijay kehilangan dompetnya. Vijay berusaha mencari dompetnya yang diduga terjatuh. Tiba-tiba seseorang menelepon dan memberitahu jika dia telah menemukan dompet milik Vijay. Vijay lalu memberitahu lokasinya dan tak lama kemudian wanita itu datang dan mengasih dompetnya kepada Vijay. Setelah memberikan dompet itu, wanita itu pun pergi. Tak lama kemudian, ibu Vijay menghampirinya dan bertanya siapa gadis yang telah menemukan dompetnya. Vijay pun baru sadar jika dia belum sempat berkenalan. Vijay lalu mencoba mencari keberadaan wanita itu. Dia ingat jika wanita itu sempat menghubunginya. Vijay lalu menelepon balik nomor itu, namun yang mengangkatnya seorang security. Security itu berkata jika tadi seorang wanita meminjam ponselnya untuk menghubungi pemilik dompet. Setelah kejadian itu, Vijay menjadi kepikiran dan penasaran kepada wanita itu. Keesokan harinya, Vijay berniat mengantar salah seorang narapidana dan berencana akan membawanya ke pengadilan. Namun saat di perjalanan, narapidana itu mengajak Vijay untuk ngopi sebentar. Vijay pun menurutinya. Tiba-tiba Vijay mendengar suara seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah wanita yang selama ini dia cari. Dia terlihat sedang mengejar jambret. Vijay pun lalu ikut mengejar jambret itu dan berniat menangkapnya. Namun si penjambret memohon ampun dan mengembalikan kalung milik wanita tersebut.
Jambret itu berkata jika dia terpaksa menjambret agar mendapatkan uang untuk ibunya yang sedang sakit. Wanita itu pun merasa kasihan dan malah memberikan sejumlah uang kepada si jambret dan berkata jika dia merasa tersentuh ketika seseorang menyebut kata ibu. Dia lalu meminta Vijay untuk melepaskan jambret itu. Dia berterima kasih kepada Vijay karena kalung itu adalah kenang-kenangan mendiang ibunya. Kemudian dia pun pergi. Lagi-lagi, Vijay lupa perkenalan dengannya dan kehilangan jejaknya lagi. Malam harinya, kantor polisi kedatangan seorang pria bernama Krishna. Krishna melapor kepada Cintakala jika dia telah kehilangan anaknya yang bernama Kaveri. Padahal Krishna hanya telat menjemput anaknya 10 menit saja. Namun Kaveri sudah tidak ada di tempat. Krishna menduga jika Kaveri telah diculik. Cintakala terlihat meremehkan laporan Krishna dan berkata jika pengaduannya hanya masalah kecil, mungkin saja Kaveri dijemput oleh pacarnya dan kawin lari bersamanya. Setelah itu Cintakala menyuruh Krishna untuk pulang. Namun Vijay menghentikan Krishna dan membacakan laporan Krishna yang sudah dia catat. Vijay lalu menyuruh Krishna untuk menandatangani laporannya agar Vijay bisa menindaklanjuti kasus ini. Namun Cintakala malah menegur Vijay dan merasa jika Vijay bertindak tanpa perintahnya. Dia berkata jika apapun penyelidikan itu harus di bawah perintahnya. Vijay pun menghormati ucapannya dan mengajaknya untuk bekerja sama membantu Krishna. Singkat cerita, Vijay mengecek CCTV ke tempat di mana Krishna akan menjemput Kaveri. Dan ternyata Kaveri memang berada di sana dan terlihat sedang menunggu ayahnya. Namun tiba-tiba sebuah mobil mendekat dan menculik Kaveri. Vijay lalu menyelidiki plat nomor mobil pelaku dan berhasil mendapatkan informasi mengenai lokasi pelaku. Vijay pun menyusul ke lokasi pelaku. Sementara itu, pelaku yang bernama Ajay dan anak buahnya membawa Kaveri ke suatu rumah. Ajay menyuruh anak buahnya untuk menurunkan Kaveri, namun bukan anak buahnya yang membawa Kaveri melainkan Vijay. Ternyata saat Ajay dan anak buahnya menuju ke rumah itu, Vijay datang tepat waktu dan melumpuhkan satu persatu anak buah Ajay, sehingga Vijay bisa masuk ke sana. Vijay pun mengajar Ajay dan berhasil menangkapnya beserta semua anak buahnya. Terlihat kekesalan di wajah Ajay dan dia pun terus menatap Vijay. Media pun berdatangan untuk meliput penangkapan komplotan penculik. Namun Vijay tak mau diwawancara karena menurutnya dia menjadi polisi bukan untuk sebuah ketenaran, melainkan untuk memberantas kejahatan. Dan Cintakala lah yang diliput dan diberitakan sebagai pahlawan dalam penangkapan komplotan penculik tersebut. Keesokan harinya, Vijay mendatangi sebuah kafe dan terlihat wanita yang dicarinya ada di sana. Ternyata wanita itu bekerja di kafe tersebut. Vijay lalu menyapanya dan wanita itu pun menyambutnya dengan baik. Malah dia mentraktir Vijay segelas kopi untuk membalas kebaikannya karena telah menolongnya dari aksi penjambretan kemarin. Mulai saat itu, Vijay sering datang ke kafe dan mereka pun menjadi dekat. Sekarang Vijay tahu jika gadis itu bernama Samyukta. Ibu Vijay pun merasa jika Samyukta wanita yang cocok dengan Vijay dan menyuruhnya untuk segera mengungkapkan perasaan cinta kepadanya. Besoknya, Vijay kembali ke kafe dan berniat menemui Samyukta. Namun Vijay tak bisa menemukannya. Salah satu rekannya yang bernama Vaishnavi datang. Vijay mencoba menanyakan Samyukta, namun Vaishnavi memberitahu jika Samyukta telah resign karena akan melangsungkan pertunangannya. Hal ini membuat Vijay kecewa dan pergi dengan rasa patah hati. Cerita pun kembali kepada Vijay dan wanita tadi. Sampai selesai bercerita, pacarnya tak kunjung datang dan nomornya pun tak bisa dihubungi. Karena sudah larut malam, Vijay pun menawarkan untuk mengajaknya menginap di rumahnya. Vijay pun membawa wanita itu ke rumahnya dan mengizinkannya untuk tidur di kamar ibunya karena ibunya sedang pergi ke desa dan akan kembali besok hari. Keesokan paginya, wanita itu pun berkata kepada Vijay jika dia akan menemui teman dari pacarnya untuk mengetahui keberadaan pacarnya itu. Vijay lalu berbaik hati mengantarnya. Sesampainya di sana, temannya memberikan sepucuk surat yang dititipkan untuk wanita tersebut. Di sana tertulis jika pacarnya akan menikah dengan gadis lain yang akan memberikan mahar 500 juta. Wanita itu pun sangat kecewa mengetahui bahwa pacarnya lebih memilih gadis lain demi uang.
Dia pun meminta Vijay untuk mengantarnya ke halte bus karena dia ingin pergi jauh dari sana. Vijay lalu mengantar wanita itu ke halte bus. Sesamanya di halte, terlihat ibu Vijay yang baru pulang dari desa ada di seberang jalan dan menyapa Vijay. Namun hal mengejutkan terjadi, di mana mereka menyaksikan kecelakaan ibunya Vijay yang tertabrak oleh sebuah mobil. Vijay dan wanita itu bergegas untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter menyarankan agar ibu Vijay segera melakukan operasi. Karena akibat kecelakaan itu, ibu Vijay mengalami pengubalan darah di kepalanya. Jika dibiarkan, bisa membuatnya koma dan besar kemungkinan akan mengakibatkan kematian. Namun biayanya sangat besar, sekitar 1 miliar. Vijay tak memiliki uang sebanyak itu. Tapi dia terus memohon agar dokter segera melakukan operasi. Dia berjanji akan membayar biaya tersebut secepatnya. Tapi dokter tak bisa melakukannya, yang membuat Vijay terus memohon. Tiba-tiba wanita itu menyanggupi biaya operasi tersebut dan mengajak Vijay keluar. Wanita itu berkata jika dia bisa membantu Vijay mendapatkan uang itu, asal Vijay mau bekerja sama dengannya. Vijay bersedia melakukan apapun asal ibunya bisa selamat. Kemudian wanita itu berkata jika Vijay harus berpura-pura menculiknya. Vijay pun bingung dan tak mengerti apa yang dia bicarakan. Wanita itu mengungkapkan jika dirinya adalah keponakan miliarder bernama Mahendra. Sebenarnya, perusahaan dan kekayaan yang Mahendra miliki itu peninggalan mendiang orang tuanya yang dipercayakan kepada Mahendra sebelum wanita itu menikah. Jika Vijay berpura-pura menculiknya, dia yakin sang paman akan menebusnya karena pamannya sangat menyayangi sekali dirinya. Jika penculikan itu berhasil, Vijay bukan hanya akan mendapatkan uang untuk operasi ibunya, tapi telah menyelamatkan kehormatannya juga. Vijay semakin tak mengerti apa yang dia katakan. Dan si wanita itu pun menjelaskan jika dia pergi dari rumah karena akan dijodohkan dengan anak pamannya yang bernama Vikram Aditya. Tapi dia tak mau dan memilih kabur untuk menemui pacarnya. Tapi sekarang pacarnya sudah tidak ada. Dia takut pamannya akan mengolok-olok dirinya. Maka dari itu, jika penculikan itu dilakukan, pamannya akan mengira kalau dia tidak kabur, melainkan diculik. Tak ada cara lain, Vijay pun setuju. Tak sengaja, rekan Vijay sesama polisi yang bernama Sudarsan mendengar pembicaraan tersebut, tapi Sudarsan mengerti keadaan Vijay dan mendukungnya. Vijay lalu menghubungi Mahendra dan memberitahukan jika dia telah menculik keponakannya. Dia meminta uang tebusan sebesar 1 miliar rupiah kepadanya. Mahendra panik mendengar keponakannya diculik dan setuju memberikan uang tersebut. Saat itu, Vikram ada di belakangnya dan segera melapor kepada polisi. Tak berapa lama, polisi datang dengan penyamaran. Mereka mengatur rencana untuk menjebak si penculik. Ketika itu, Vijay menghubungi kembali Mahendra dan meminta uang itu diantar ke sebuah mall. Dengan syarat, ia mengantar uang itu harus memakai baju hitam putih. Polisi pun sudah mempersiapkan koper yang ada GPS-nya agar lokasi penculik terdeteksi. Dan Vikramlah yang akan mengantar uang tersebut. Singkat cerita, Vikram pun tiba di mall yang sudah ditentukan, diikuti oleh beberapa dari kepolisian. Namun Vijay lebih cerdik dan bertindak sangat rapi, sehingga Vijay dengan cerdas memperoleh uang tebusan tanpa mengungkapkan identitasnya. Setelah mendapatkan uang itu, Vijay membawanya ke rumah sakit dan operasi ibunya dilakukan, yang akhirnya ibunya berhasil diselamatkan. Vijay berterima kasih kepada wanita itu dan berniat mengantarnya ke halte bus, lalu menghubungi Mahendra untuk menjemput keponakannya. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mobil Vijay mogok. Vijay sedikit panik dan mencoba mengecek mesin mobilnya. Tiba-tiba dia menyaksikan kecelakaan mobil dan menemukan pengemudi terluka parah. Vijay kemudian memanggil ambulans dan mengirimnya ke rumah sakit. Keesokan harinya, Vijay kembali ke kafe tempat kerja Samyukta, namun dia masih tak bisa menemukannya. Tiba-tiba di televisi diberitakan mengenai kasus penculikan keponakan Mahendra. Di berita, ternyata keponakan Mahendra belum ditemukan, padahal Mahendra sudah memberikan uang tebusan kepada si penculik. Vijay terkejut dan bertanya-tanya kemanakah wanita itu pergi. Tetapi Vijay lebih terkejut lagi ketika mengetahui keponakan Mahendra bukanlah wanita itu, melainkan Samyukta. Terlebih, foto Vijay dipampang di televisi sebagai pelaku penculikan.
Dia tak mengerti karena hanya mereka berdualah yang merencanakan penculikan. Tapi mengapa media bisa tahu Vijay lah yang melakukannya? Vijay merasa telah dijebak karena menculik wanita itu dan bertanya-tanya siapakah dia sebenarnya dan di manakah Samyukta sekarang. Karena takut ketahuan, dia pun pergi. Tiba-tiba Ajay, penjahat yang pernah dia tangkap, menghubunginya. Dia tertawa puas. Tanpa mengungkapkan identitasnya, Ajay memberitahunya bahwa permainannya sudah berakhir dan mengatakan jika sebentar lagi Vijay akan masuk penjara. Kini tugas Vijay adalah mencari identitas wanita itu. Sudarsan pun ikut membantu untuk mempersiapkan kebutuhan Vijay. Sudarsan mengatakan jika kini Vijay menjadi buronan polisi. Vijay pun sangat sedih, tapi dia bertekad untuk membuktikan kalau dia tak bersalah. Lalu dia teringat komplotan penjahat yang saat itu mencoba memperkaus wanita itu. Vijay ingat jika penjahat itu menyebutkan satu nama, yaitu Jyoti. Vijay pun gercep dan berhasil menemukan para penjahat itu. Awalnya, para penjahat itu menantang Vijay, namun nyatanya semua penjahat tunduk kepada Vijay. Vijay lalu menanyakan mengenai identitas wanita itu, dan para penjahat menjelaskan jika wanita itu menyuruh mereka berpura-pura melecehkannya hanya untuk menjebak Vijay. Setelah itu, Vijay mengingatkan salah satu teman pacar wanita itu yang pernah dia temui. Vijay lalu OTW ke apartemen itu, namun ternyata penghuni di sana bukanlah teman wanita itu, melainkan penghuni sebenarnya yang baru saja tiba setelah pulang dari kampung. Vijay pun semakin bertanya-tanya dan kesulitan mencari jejak wanita itu. Tiba-tiba Cinta Kala dan polisi lainnya datang dan mengepung Vijay. Vijay mencoba melarikan diri, namun malah terjebak di atas gedung. Cinta Kala lalu memborgol Vijay dan berniat membawanya ke kantor polisi. Namun dia dengan cerdiknya mengelabui Cinta Kala dan berhasil kabur. Tak berapa lama, Vijay mendapatkan telepon dari Sudarsan dan memberitahukan jika dia telah mendapatkan identitas mengenai orang yang telah mengancam Vijay. Ternyata pelakunya adalah Ajay, orang yang Vijay tangkap karena telah menculik Kaveri. Sudarsan pun memberikan alamat di mana Ajay berada sekarang. Singkat cerita, Vijay menemui Ajay. Ajay mengerahkan anak buahnya untuk menyerang Vijay. Vijay pun berhasil membabat habis anak buah Ajay. Vijay kemudian memukul Ajay dan memaksanya untuk memberitahukan keberadaan Samyukta. Namun Ajay berkata jika dia tak tahu mengenai Samyukta. Yang Ajay tahu, Samyukta diculik oleh Vijay. Vijay tak percaya dan terus memukuli Ajay agar mengaku mengenai ancaman kepadanya. Ajay menjelaskan jika dia memang mengancam Vijay, namun dengan tujuan untuk membalas dendam. Ajay kesal ketika Vijay membuat dirinya diciduk oleh kepolisian. Namun ketika Ajay mengetahui jika Vijay terlibat kasus penculikan, Ajay pun merasa jika balas dendamnya telah terbalaskan karena Vijay akan masuk ke dalam penjara. Ajay menambahkan jika dirinya tak ada hubungannya dengan penculik Samyukta. Setelah itu, media memberitakan jika telah ditemukan jasad seorang perempuan yang diduga adalah Samyukta. Polisi melakukan olah TKP dan memanggil keluarga Mahendra. Mahendra terlihat tak kuasa melihat jasad yang ditutup kain itu dan menyuruh Vikram untuk mengeceknya. Vikram lalu melihat jenazah itu dan ternyata mayat itu bukanlah Samyukta. Mahendra pun merasa sedikit lega, termasuk Vijay yang ingin memastikan jasad itu. Namun saat kainnya dibuka, ternyata jasad itu adalah wanita yang mengaku kepada Vijay jika dia adalah keponakan Mahendra, yang setelah diselidiki dia bernama Lavanya. Hal itu membuat Vijay terkejut. Ternyata setelah Vijay mengantar Lavanya, itu adalah pertemuan terakhir mereka. Vijay pun mencoba pergi dari sana, namun salah satu polisi memergoki Vijay dan mengejarnya. Vijay berusaha melarikan diri sampai pada akhirnya sebuah mobil menghadangnya. Ternyata itu adalah Vaishnavi, teman Samyukta. Vijay pun masuk ke dalam mobil dan Vaishnavi membawa Vijay melarikan diri. Vaishnavi membawa Vijay ke tempat yang aman dan bertanya mengenai kasus penculikan Samyukta. Vijay pun menceritakan kisah yang sebenarnya kepada Vaishnavi dan balik bertanya mengenai keberadaan Samyukta kepadanya. Kemudian Vaishnavi pun menceritakan yang sebenarnya.
Dia berkata jika Samyukta mencintai Vijay dan menjalankan beberapa rencana untuk mengetes Vijay. Ternyata mereka membohongi Vijay mengenai rencana pertunangan Samyukta. Saat di kafe, sebenarnya Samyukta ada di sana dan melihat Vijay sangat sedih setelah mendengar kabar dari Vaishnavi. Dari sanalah Samyukta mulai mencintai Vijay. Namun saat ini Vaishnavi telah kehilangan kontak dengan Samyukta. Vaishnavi berkata jika terakhir Samyukta menghubunginya saat sedang berbelanja di mall. Mendengar hal itu, Vijay langsung bertekad untuk mencari Samyukta dan mengajak Vaishnavi untuk mengecek CCTV mall dengan bantuan Sudarsan. Mereka pun berhasil mendapatkan akses untuk mengecek CCTV dan mencari keberadaan Samyukta. Terlihat Samyukta memang berada di mall dan bergerak menuju parkiran mobil. Namun ternyata Samyukta diculik oleh orang bertopeng lalu dibawa pergi. Vijay kemudian mencatat nomor plat mobil pelaku dan meminta Sudarsan untuk melacaknya. Setelah itu, Vijay mendengar berita di televisi dan melihat ibunya sedang diwawancarai oleh wartawan. Ibunya berkata jika dia tak akan mempercayai orang lain dan akan tetap mendukung Vijay karena ibunya tahu jika Vijay akan melakukan perbuatan yang benar. Ibunya lalu memberikan pesan kepada Vijay untuk terus bergerak dan berlari sampai bisa membuktikan jika Vijay tak bersalah. Tak lama kemudian, Vijay mendapatkan informasi mengenai mobil pelaku dan lokasinya. Vijay dan Vaishnavi bergerak ke lokasi dan tiba di sebuah villa. Mereka lalu menggeledah villa itu, tapi tak bisa menemukan Samyukta. Namun Vijay menemukan sebuah foto di sana. Ternyata orang itu adalah Arafin, orang yang pernah Vijay tolong saat mengalami kecelakaan tunggal. Vijay yakin jika Arafin terlibat dalam kasus penculikan Samyukta. Di saat kecelakaan Arafin, Vijay menemukan ponselnya dan seseorang mencoba menghubungi Arafin. Namun karena ponselnya terkunci, Vijay tak bisa menghubungi kembali nomor itu. Untuk itu, Vijay masih menyimpannya sampai saat ini dan berharap keluarganya akan menghubungi nomor itu. Tiba-tiba ponsel milik Arafin berdering. Vijay lalu mengangkat telepon itu dan terdengar seseorang menanyakan mengapa Arafin belum membunuh Samyukta dan malah membunuh Lavanya saja. Dia meminta Arafin untuk segera membunuh Samyukta secepatnya. Vijay pun terkejut dan dengan cepat dia menyimpulkan jika dia sedang berbicara dengan Vikram. Vikram pun terkejut dan bertanya dengan siapa dia berbicara. Vijay pun tak memberitahu identitasnya, namun membeberkan semua kejahatan Vikram, di mana itu semua dilakukan karena Mahendra lebih memilih Samyukta daripada Vikram untuk menjadi pewaris perusahaannya. Sehingga Vikram berniat untuk membunuh Samyukta. Mengetahui Samyukta mencintai Vijay, dia pun merencanakan penculikan ini. Dia terlebih dahulu menculik Samyukta dan bersekongkol dengan Lavanya untuk menjebak Vijay. Vijay menambahkan jika kecelakaan ibunya adalah salah satu rencana Vikram untuk membuatnya membutuhkan uang. Dan dengan demikian melakukan penculikan palsu tersebut. Vijay menegaskan jika satu-satunya kesalahan yang dibuat Vikram adalah menelepon nomor Arafin menggunakan telepon yang diberikan Vijay untuk menggantikan teleponnya sendiri. Saat mengantar uang tebusan, mendengar penjelasan Vijay, Vikram pun mengamuk dan mencari cara lain untuk membalas kelicikan Vijay. Di sisi lain, Vijay membutuhkan informasi dari Arafin dan berniat mencari rumah sakit tempat Arafin dirawat. Dengan bantuan Vaishnavi, Vijay pun mendapatkan informasi mengenai keberadaan Arafin, lalu bergegas mendatanginya. Sementara itu, Vikram berniat mendatangi ibunya Vijay dan berencana akan membawanya untuk menjadi tawanannya. Dia pun bekerja sama dengan salah satu dokter di sana untuk membawa ibu Vijay dari rumah sakit itu. Namun Vijay malah melihat Arafin yang sedang menjalani perawatan. Untuk itu, Vikram terlebih dahulu membawa Arafin dan menginterogasinya. Vikram bertanya mengapa Arafin belum membunuh Samyukta. Arafin menjawab jika dia telah ditipu oleh Samyukta. Saat itu, dia hendak membunuh Samyukta. Namun Samyukta bertanya mengenai orang yang memerintahkan Arafin. Arafin pun memberitahu jika Vikramlah yang menyuruhnya dan membayarnya sebanyak 500 juta. Samyukta lalu berkata jika dia akan membayarnya 2 kali lipat dengan syarat Arafin harus melepaskannya. Arafin pun menyetujui tawaran Samyukta dan mulai melakukan transaksi dengan mentransferkan uang. Namun saat itu, Arafin mendapatkan telepon dari Vikram sehingga dirinya kurang fokus dan terlambat mengetahui jika semua uangnya dikuras habis dan sudah ditransferkan ke rekening milik Samyukta.
Arafin kesal lalu mengurung Samyukta di ruangan rahasia. Setelah itu, Arafin berniat membunuh Lavanya sesuai instruksi Vikram. Di saat Lavanya diturunkan di halte, saat itu Lavanya menghubungi Vikram. Ternyata Lavanya adalah kekasih Vikram yang dijanjikan akan dinikahi. Lavanya mendapatkan arahan dari Vikram jika akan ada seseorang yang menjemputnya di tepi jalan. Dengan terpaksa, Lavanya pun menunggu sampai pada akhirnya Arafin datang. Sesuai instruksi dari Vikram, Arafin lalu menabrak tubuh Lavanya hingga terpental. Arafin menyangka Lavanya sudah tewas dan menghampirinya. Namun Lavanya masih tersadar dan memukul Arafin menggunakan sebuah batu, lalu melarikan diri. Arafin lalu menembak Lavanya hingga modiar dan kecemplung ke laut. Setelah membunuh Lavanya, Arafin pergi mengendarai mobilnya. Namun karena kepalanya merasa pusing, Arafin tak bisa mengendalikan mobilnya, sehingga ia mengalami kecelakaan tunggal. Setelah mendengar penjelasan itu, Vikram lalu bertanya mengenai keberadaan Samyukta. Arafin pun memberitahu jika Samyukta berada di villa ditempatkan dalam ruangan rahasia miliknya. Arafin memprediksi jika Samyukta akan kehabisan oksigen dan akan mati dalam 45 menit. Setelah itu, Vikram membunuh Arafin. Dia pun segera menghubungi Vijay jika dia telah mengetahui keberadaan Samyukta yang akan mati dalam 40 menit ini. Dia memberikan Vijay teka-teki mengenai keberadaan Samyukta. Sambil menuju ke lokasi villa milik Arafin, dia pun menantang Vijay untuk segera menemukan Samyukta. Jika tidak, dia akan membunuh Samyukta. Hingga pada akhirnya, Vikram pun tiba di villa Arafin. Namun Vijay mengejutkannya dengan mengungkapkan bahwa dia telah menyelamatkan Samyukta terlebih dahulu. Dia berhasil memecahkan teka-teki yang diberikan oleh Vikram sebelum Vikram datang ke villa itu. Saat Vijay datang ke villa Arafin, dia melihat tabung oksigen dan curiga untuk apa tabung-tabung itu. Kemudian dia mengingat jika setiap kamar di villa itu ditandai dengan sebuah huruf yang jika disambungkan akan membentuk kata Rafin. Vijay menemukan jika huruf N belum ditemukan, dan ketika dia mencari-cari ia pun menemukannya. Dan benar saja, Samyukta terlihat lemas tak berdaya dan Vijay pun segera menyelamatkannya. Selanjutnya, Vijay menurunkan Vaishnavi di tempat yang aman dan menyuruhnya memanggil polisi. Sedangkan Vijay dan Samyukta bergegas menemui komisaris untuk memberitahukan kabar ini. Tiba-tiba Vikram menelepon dan berkata jika Vijay terlalu sibuk membereskan kasus Samyukta, bahkan ibunya sendiri terabaikan. Vikram berkata jika dia telah menyandra ibunya dan menginginkan Vijay untuk menemuinya di sebuah pabrik semen. Singkat cerita, Vijay bersama dengan Samyukta tiba di pabrik semen. Namun tiba-tiba mobil molen mengajar mobil mereka hingga terguling dan Vijay pun jatuh pingsan. Saat tersadar, Vijay melihat ibunya dan Samyukta terikat. Begitupun dengan dirinya. Namun Vijay menggunakan logikanya dan berhasil mengelabui Vikram sehingga dia bisa melepaskan ikatan di tangannya. Vijay pun melawan Vikram dan anak buahnya. Baku hantam pun terjadi di sana. Sampai pada akhirnya, Vijay bisa menyelamatkan ibunya dan membuat Vikram ditangkap polisi. Dua minggu kemudian, Mahendra memutuskan jika pewaris perusahaannya diberikan sepenuhnya kepada Samyukta. Vijay dan ibunya merasa bangga. Ibunya mendukung Vijay untuk menyatakan cinta kepada Samyukta. Namun Vijay berkata jika kini Samyukta seorang pengusaha dan mungkin dia tak akan mencari pria seperti Vijay. Setelah itu, Vijay dan ibunya meninggalkan ruangan. Namun Samyukta menghentikan mereka dan mengakui cintanya kepada Vijay. Dan film pun berakhir.